Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ada udwana zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Marilah sejenis puja katanya puau kehadirat siropo tu Allah Jalla wa Azza. Lesannya oleh Allah mati dapat memberikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatannya. Toh jikalau Allah hana gebi rahmat nikmatnya, sungguh tanya hana dapat tak langkah tak kaki pikiran seketika segalanya untuk menghadap sebuah undangan Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ilikun ibanyan salawat ma'al salam yang hendak tempre-pre yang hendak tembusan kita hadiahkan keribaan Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah yang gegelal oleh Allah, Al-Amin jurukan Nurul Mekah, Quran berjalan sebutan ke rumah Aisyah, bahkan sebutan tetangga sebelah. Dan kepada keluarga, sahabat, kerabat kerabat sekalian, kita bantu perjuangan Rasulullah di medan perang. Rela anak jid yatim, perumah jid janda menegakkan kalimatul haq. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wal ikram manurduan selaku khatib yang ulun pemulia seluruh jamaah Jumat yang katuh dekah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat singkat, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la dakhalal jannah walau shamu wa salat walau zakat walau hajjan. Artinya kepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ledro manusia atau ledro urang yang han la dakhalal jannah, han tamung syurga kepegah, yaitu walaupun urangnya ni sembahyang luar biasa, di antara yang lain sembahyang selain daripada sembahyang wajib, sembahyang sunat juga luar biasa. Walau urangnya berpuasa, di antara yang lain nak puasa wajib, tetapi dia juga melakukan puasa sunat. Dan walaupun ibi sedekah wajib atau zakat,
walaupun juga naibi daripada sedekah sunat yang lain. Walaupun ijih urangnya ijak warab atau haji, tetapi apabila salah sabuh pegah oleh Rasulullah ledro manusia yang la dakhalal jannah hantamong syurga. Yang kepun adalah rajulun la yuhibbul ilma wa ahla. Yang kepun adalah orang yang hana cinta terhadap ilmu dan ahlinya ilmu. Orang sembahyang, puasa, walau ijih sembahyang, walau ijih puasa, walau ijih ibi jakut, walau ijih ijak wajib. Yang namun apabila dia dalam dirinya, dalam hatinya tidak cinta akan ilmu, hanya cinta terhadap ahlinya, maka la dakhalal jannah hantamong syurga. Mufhum ilmu ino kiban, yaitu ilmu syariat. Ilmu sembahyang terkadang kiban tanyo tidak cinta terhadap ilmu, terkadang na majlis ta'lim dalam kampung padahal tanyo mungkin untuk raja sehat, mampu untuk berjalan, hana sibuk pi, tetapi tanyo enggan. Apalagi kadang-kadang yang pemateri kadang urang lebih muda dari tanyo, hani terima oleh hati, alah kui pegai kawai tak tuha alun menji menan-menan. Terkadang hai terima apa penyampaian nasihat, penyampaian ilmu, jadi sampai hang gejak. Maka ini menjadi urang-urang la dakhalal jannah kepegah oleh Rasulullah. Dan orang yang hanya mencintai ahlinya ilmu. Sotema ahli ilmu, alim ulama, bengeh dia terhadap tengku-tengku daya, bengeh terhadap tengku-tengku semua berat, alim ulama, bahkan kepegah dalam sebuah hadis dengan arti ji, barang siapa dalam hati ji ketika wafatnya seorang ulama hana sedih, hana merasa hampa, biasa macam, maka dia adalah orang-orang yang munafik. Karena kerja kita harus merasa, kenapa kan ulamanya adalah bagaikan lampu penerang untuk umat, untuk danyo. Maka walaupun danyo yang kefun adalah sembahyang, puasa, zakat, bahkan dajak wajib, apabila dalam hati danyo tak suka akan ilmu, tak cinta terhadap ahlinya ilmu, maka danyo la dakhalal jannah. Summa naudzubillah. Karena kejut yang minta melakai ba Allah Ta'ala, semoga danyo menjadi urang-urang yang mencinta akan ilmu dan ahlinya. Yang kedua adalah orang yang hantamong surga kepegah oleh Rasulullah, rajulun ilmu ada adab ibnah, orang dalam hatinya na anak na perumoh, tetapi tidak mendidik anaknya ini dengan ilmu agama, hana peremen terhadap anak, hana peremen terhadap perumoh, makanya akan juga menjadi orang yang la dakhalal jannah antamong syurga. Walaupun dia orang sembahyang,
walaupun tanyo tak puasa, walaupun tanyo tak bijaket, walaupun tanyo tak jak waji. Tetapi kalau perihal-perihal lah rumah tangga tanyo hana tak peremun, anak cucu bahkan perumah sekaligus, maka tanyo akan menjadi urang-urang la dakhalal jannah. Maka kepegahlah Allah Ta'ala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ngampu dah jaga, kiban cara dah jaga dengan ilmu agama. Menyohan apa? Hanagot, maka perlu kita lagi apa dah pegah? Bunyuna majlis ta'lim dalam kampung saja, supaya kita menjadi pagar aning perumah danyo daripada api neraka. Karena dalam sabah riwayat gepegah ketika tanyo ka meninggal, ka mati, semasa idonya anaknyo gehui ketanyo baik ayah, abah, abi dan lain sebagainya. Tetapi ba'ura dudo gepegah, ya Allah, tolong tuntut hak-hak kamu bak sigamnyo. Kesau sigamnyo yang disebut oleh anak ini adalah semasa di dunia disebut ayah, abi, abah, abu dan lain sebagainya. Bahkan apa yang dituntut hak mungkin dipegah oleh anak pada ketikanya ilmu tentang agama hanai penuh hana sapu, maka menjadi mandumnya akan binasa. Maka la dakhalal jannah, orang yang mempunyai anak perumah tetapi tidak menghiraukan akan ilmu agama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir yaitu orang yang hantam surga kepegah dari Rasulullah dalam sebuah hadis adalah orang yang mempunyai sifat iri dengki. Sifat iri dengki apabila nak bertanya sifatnya, walaupun tak sembahyang, walaupun tak puasa, walaupun tak bijaket, walaupun tak jak waji, yang namun gara-gara sifatnya sabah tanyo bisa terhalang menuju surga, akan terbentang menuju neraka. Kiban iri dengki susah tawa lagi pegah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena kejut terkadang gop ipuo moto hanya demam di rumah, gop ipuo kulkas kadang celok-celok tengok kasih juk di rumah, nyo juga mempunyai daripada alasan kenapa han tamong akan surga dengan saboh sifatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Karena kehidupan di dunianya hanyalah sementara, sifat sementara. Karena kejut hudipnya bagaikan hudip di dalam perantoran. Tengok rajak merantau untuk tahu tabah bekal, maka begitulah perumpamaan. Karena akan menyotah tiup akan dunia, maka tak akan kita rempok, tak akan kita dapatkan. Karena akan dunia adalah kepentingan, akhirat adalah tujuan. Baik gara-gara penting dunia, tua akan tujuan. Baik gara-gara penting dunia, lalai dengan kepentingan dunia, tua akan tujuan. Kenapa kan Pak Sabar saat mati hanya tertujuan baik arti singa malam ataupun kapan, maka apa yang kita harus dipersiapkan, jiwa danyo harus siap. Kenapa kan jika danyo sifat danyo lagi nabi, karena nabi akan ketanyang lek malaikat. Pada ketika rasul kena wafat dia tanyang pendapat lek malaikat,
Tetapi kenapa abak tanya hana tanya? Karena kita tak akan siap jika tanya. Walaupun ulai bak ban motor tengah giling 3 tuk tanya tak siap, tetap galau. Kuliah 2 buah semester tu. Anik mentau dalam pendidikan, kerja letak mentau, masih pasti kita tak akan siap, tak akan. Kenapa kan? Ruh dalam keadaan jiwa dayonyo terlalu dengan terhadap dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka engkau pegah hisma cita, lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan di dunia. Kena pengat ke? Oh silahkan. Kena puput apa yang galak? Silahkan. Tapi ini fa innaka mayit. Ingatlah satu saat akan menjadi mayit. Sang tapan cacing tanah. Pada ketikanya itulah semua itu akan merasa menyesal, akan merasa jiwa tanyonyo ingin balik ke maulunya. Ternyata beginilah kehidupan yang sebenarnya. Kita mandum tahu, mandum dah depa. Tanyo akan mati, tetapi tanyo bak tak puka-puka. Seolah-olah mati. Padahal dah depa tanyo akan mati, bahawa negeri akhirat lebih kekal abadin selama-lama. Tetapi kita ini orang yang puka-puka, ini yang menjadi terhalang tanyo. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Indah halun pemada lakem ahna salah haba hanagot balu metutuh hana ta'atu ruha bagasa kesalahan daripada luntuan kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Mari kita tamong dalam rukun 2 rubah. Salah silap 2 tegul atau jidne gantau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.